Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Halo semuanya, adik-adik selamat pagi. Halo juga Kak Emma. Harapan kakak, adik-adik semua selalu dalam lindungan Tuhan dan juga sehat-sehat ya. Ayo adik-adik yang manis, sudah siapkan hari ini? Kita mau ibadah sekolah minggu. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, yaitu lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami melalui media online ini. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah setiap kami dan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah persahabatan yang menguatkan. Terdapat di dalam Alkitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan dan cerita kita pada pagi hari ini, sebelum itu mari kita menyanyi satu lagu, yaitu Ku Kasih Engkau dengan Tuhan. Sudah siap dengan firman Tuhan? Kalau sudah siap, sebelumnya kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah bersama melalui media online. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, biarlah ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah terdapat di Alkitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Ibu ulangi ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Kalau sudah kita dapat, kita baca bersama-sama ya. Perikop di atas yaitu Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu Deborah, seorang Nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku akan turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes.
Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Zaman hakim-hakim dimulai setelah kepemimpinan Yosua berakhir dan diakhiri setelah Saul diurapi menjadi raja. Nah, pada saat itulah bangsa Israel dipimpin oleh seseorang yang disebut hakim. Nah, hakim ini dipilih oleh Allah dan diberi kuasa olehnya untuk menjalankan tugas, yang artinya ia adalah seorang yang dianggap memiliki hubungan dekat dan langsung dengan Allah. Seorang hakim bisa muncul tatkala kehidupan bangsa Israel memiliki roda kehidupan yang demikian. Berlaku jahat di mata Tuhan, dihukum oleh Tuhan, diingatkan dan ditolong oleh utusannya. Kembali bertobat di hadapan Tuhan, kembali ke lingkaran pertama, yaitu berlaku jahat di mata Tuhan, dan seterusnya. Istilah hakim berasal dari kata sabhab, yang artinya menghakimi, menjelaskan, mengatur, mengarahkan, atau memerintah. Nah, seorang hakim memiliki kuasa yang sangat besar, menjaga keadilan dan menetapkan perang dan damai, serta memimpin tentara dan rakyatnya. Nah, ia dituntut untuk memahami strategi perang dan pandai memainkan pedang. Diceritakan setelah hakim Ehud mati, nah bangsa Israel kembali berlaku jahat di mata Tuhan. Tuhan Allah lalu menghukum mereka ke tangan Yabin, raja Kanaan. 20 tahun lamanya mereka ditindas, lalu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Tuhan mengutus Deborah, istri Lapidot, sebagai hakimnya. Nah, seorang perempuan yang secara sosial dianggap rendah, namun dipilih Tuhan untuk memimpin umat yang berperang melawan Yabin. Dan Sisera, panglima perangnya. Digambarkan bagaimana kuat dan hebatnya tentara Sisera. Mereka memiliki perlengkapan perang sebanyak 900 kereta besi. Wah, banyak ya. Nah, dan prajurit yang terlatih. Ya, tentu saja bangsa Israel tidak sanggup menandingi mereka. Selain sebagai hakim, yang mana orang Israel bisa memohon agar memperkaranya diselesaikan dengan meminta nasihat dan pertimbangan, Deborah juga seorang nabiah yang dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, ia kemudian memanggil dan menunjuk Barak untuk memimpin perang melawan Yabin dan Sisera. Sebab Deborah sudah mengetahui bahwa Allah akan menyerahkan Sisera ke tangan mereka, dan pastilah Israel akan menang. Berbeda dengan Deborah yang begitu yakin, Barak tidak demikian. Oleh sebab itu, ia mengajukan syarat apabila Deborah maju perang, ia pun juga akan maju perang. Nah, Deborah pun menyetujuinya dengan mengingat bahwa kehormatan dalam peperangan akan jatuh ke tangan seorang perempuan. Pada akhirnya, Sisera mati di tangan Yael, yaitu istri Heber. Bangsa Israel menang peperangan, dan Deborah memuji nama Tuhan. Zaman semakin maju membuat setiap pribadi memiliki rasa egosentrisme yang semakin tinggi. Hidup untuk kepentingan bersama semakin memudar. Relasi dengan sesama menjadi rusak. Orang berlomba-lomba mencari kekuasaan dan kepuasan. Nah, hal ini menjadi tantangan untuk adik-adik pada zaman sekarang ya. Persahabatan antara Deborah dan Barak menjadi teladan bagi adik-adik bahwa kemenangan bisa terjadi bukan karena siapa pemimpinnya, melainkan karena mereka bisa saling
menyemangati dan mendukung dan menguatkan di dalam siapa yuk? Ya, di dalam Tuhan. Anak-anak diajak untuk memiliki pertemanan yang demikian dengan teman-temannya, sehingga mereka bisa maju bersama demi relasi kehidupan yang lebih baik. Nah, apakah anak-anak memiliki sahabat? Apa sih arti sahabat? Ada yang tahu? Betul sekali, sahabat adalah seseorang yang selalu hadir dan ada dalam suka maupun duka ya. Nah, kira-kira siapa nama sahabat anak-anak? Bisa disebutkan? Ya, dari semua sahabat yang telah disebutkan itu, bagi anak laki-laki apakah memiliki sahabat perempuan? Nah, bagi anak perempuan apakah memiliki sahabat laki-laki juga? Di dalam sekolah minggu ini apa kita semua bersahabat atau berteman? Nah, pastilah kita semua berteman ya. Namun mungkin juga ada di antara kita yang saling bersahabat. Nah, persahabatan atau pertemanan itu tidak memandang jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan ya, sebab kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Ibu akan belajar dan mengenalkan dua orang bersahabat yang berbeda lawan jenis, namun mereka berdua saling menyemangati, mendukung, dan menguatkan. Ya, siapa mereka? Ya, betul, mereka adalah Deborah dan Barak. Nah, pada zaman itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kanaan seperti sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Nah, Raja Kanaan yang bernama Yabin dan panglima perangnya bernama Sisera membuat hidup mereka sulit dan kasihan selama 20 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Coba dihitung sekarang umur adik-adik berapa. Nah, hidupnya menjadi budak, susah untuk makan dan melakukan kegiatan lainnya. Mereka lalu berdoa dan mengeluh kepada Tuhan tentang betapa beratnya penderitaan mereka menjadi orang yang dijajah oleh bangsa lain. Hingga pada suatu Tuhan mengutus seorang perempuan yang bernama siapa? Iya, Deborah. Siapakah Deborah? Siapa? Deborah adalah seorang hakim dan nabiya. Apa itu hakim? Iya, apakah anak-anak pernah mendengar kata hakim? Hakim adalah orang yang memutuskan perkara suatu masalah. Apa itu nabiya? Ada yang tahu? Ya, nabiya itu adalah utusan Tuhan yang diperintahkan memberitahukan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, biasanya kita juga menyebutnya sebagai nabi kalau laki-laki ya, karena Deborah seorang perempuan jadi disebut dia. Nah, siapa itu Barak? Barak adalah panglima perang bangsa Israel. Biasanya panglima perang membawa pedang, tameng, naik kuda dan sebagainya. Nah, Deborah dan Barak itu berteman ya. Deborah yang pemberani mengajak Barak yang kuat untuk maju melawan penjajahan bangsa Kanaan. Ya, tadinya Barak ragu untuk maju berperang. Namun, Deborah memberikan semangat dan menguatkan Barak bahwa dengan bersama mereka pasti menang melawan bangsa Kanaan. Nah, Barak lalu setuju dengan syarat Deborah untuk mendukung ikut berperang bersamanya. Nah, pada akhirnya bersama-sama mereka maju berperang dan bisa menang melawan Raja Yabin. Kesimpulan dari cerita hari ini, ya, dua orang yang berteman tanpa membeda-bedakan jenis kelamin antara dia laki-laki atau dia perempuan, tanpa membeda-bedakan pekerjaan. Ternyata ketika kita saling bekerja sama, yang dilakukannya yaitu diberkati Tuhan hingga mampu mengalahkan bangsa yang besar. Demikian pula dengan anak-anak sekalian, kalau kita memiliki teman ataupun sahabat, mari kita saling menyemangati ya, mendukung dan
menguatkan agar kita bisa maju bersama. Yuk sekarang kita coba saling memberi kata-kata penyemangat. Kita katakan bersama-sama, ayo kamu bisa, kita bisa. Ayo kita ulangi, ayo kamu bisa, kita bisa. Ya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan agar mereka semua menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya, amin. Mari adik-adik cerita kita pada hari ini. Nah, adik-adik cerita kita pada minggu ini mengajarkan kita untuk saling menyemangati teman-teman kita, dan kita juga harus saling mendukung satu sama lain ya. Ayo adik-adik, sebelum itu kita memuji Tuhan sekali lagi ya, yang terdapat di dalam Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Namun di rumah, jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab ya. Ayo semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak ini ya Tuhan, dalam pertumbuhan kembang fisik mental mereka. Memberkati pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, menjadikan mereka anak-anak yang berhasil dan senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Ajarkan anak-anak ini ya Tuhan senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Aku senang jadi